Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nihayatuz Zain. Kita sudah sampai di halaman 9, cetakan Al-Hidayah. Masih dalam innama tajibul maktubah. Salat 5 waktu itu wajib ala muslimin, atas seorang yang muslim. Itu yang pertama. Jadi kalau kafir enggak wajib. Kemudian yang kedua mukallafin. Salat fardu itu wajib atas muslim yang mukallaf. Kemudian ketentuan yang ketiga, tohirin yang suci. Tohirin yang suci minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Jadi yang berkewajiban sholat itu yang suci dari haid dan nifas. Kalau laki-laki enggak haid, enggak nifas, maka wajib terus sholat. Kalau wanita di saat haid dan nifas, maka tidak ada kewajiban sholat fardu. Fala tajibu, maka tidak wajib apa as-shalawatul khams, sholat 5 waktu, ala haidin, atas perempuan yang haid, wa nufasaah, dan perempuan yang nifas. Kenapa? Li'adami sihatiha, karena ketiadaan sahnya as-shalawatul khams minhuma, dari keduanya haid dan nufasa. Karena tidak sah perempuan yang haid dan perempuan yang sedang nifas melaksanakan sholatnya itu tidak sah, maka tidak berkewajiban sholat 5 waktu bagi wanita yang haid dan nifas. Faman tawaffarat, faman, maka bermula seorang tawaffarat, yang sudah sempurnalah, cukup, fihi, di dalam diri man, hadhihi syurutu, apa ini beberapa syarat, wajabat, maka wajib, alaihi, atas man, as-sholatu, apa sholat, ijma'an, dengan ijma'. Kalau sudah mencukupi syarat, muslim ya muslim, sudah baca syahadat, kemudian sudah mukallaf, baligh, berakal, salimul hawas, selamat panca inderanya, balawathu da'wah, sudah tahu terhadap Islam, tahu terhadap kewajiban sholat, kewajiban melaksanakan rukun Islam, kemudian suci. Kalau sudah mencukupi syarat, maka sholat 5 waktu wajib baginya, atasnya wajib. Wa yuqtalu, dan boleh dibunuh, ayakni man, siapa orang, zukiroh, yang telah disebutkan, siapa man, bidorbi unukihi, dengan dipenggal lehernya man, bisaifi, dengan pedang, la bighairi dzalika, tidak dengan selain saif. Kalau ada seorang muslim, dia sudah mukallaf, sudah baligh, sudah berakal, salimul hawas, kenal Islam, tahu rukun Islam, tahu rukun iman, suci, itu boleh dibunuh mereka itu. Kalau in akhraja, boleh dibunuh dengan cara dipenggal lehernya dengan pedang. In akhraja, bila mengeluarkan siapa manzukir tadi, terhadap sholat, ait sholat, yakni terhadap sholat, walau sholatan, meskipun ialah sholat, wahidatan, yang satu, fakot, meskipun hanya satu sholat, mengeluarkan an waktu jam'in, dari waktu jamak, lah bagi sholat, ingkanah, bila ditemukan apa waktu jam'in. Ada orang, dia sudah muslim, sudah mukallaf, baligh, akil, berakal, salimul hawas, dia suci, moro-moro dia mengeluarkan sholatnya dari waktu jamak, sudah dapat rukhsah, kemurahan, dispensasi. Misalnya dia seorang musafir, boleh dapat rukhsah, boleh menjamak sholatnya, kemudian dia meninggalkan sholatnya, atau melaksanakan sholat
hingga keluar dari waktu jamaknya, maka boleh dibunuh dengan pedang katanya, dipenggal lehernya dengan pedang, bukan dengan selain pedang tapi dengan pedang. Fala yuqtalu, maka tidak boleh dibunuh man bitarki zuhri, dengan disebabkan meninggalkan zuhur, kal asri sebagaimana asar, hatta taghribah hatta ya taghribah ya, sehingga terbenam asyamsu apa matahari. Wala, dan tidak boleh dibunuh bitarkil maghribi, disebabkan meninggalkan maghrib, kal isya'i sebagaimana isya, hatta yatlu'ah sampai terbit al fajru apa fajar. Maka kalau hanya meninggalkan sholat zuhur saja atau meninggalkan sholat asar sebagaimana asar hingga terbenam matahari, atau dia meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan sholat isya sehingga datang fajar sodik hingga subuh, nggak sholat maghrib nggak sholat isya, maka nggak boleh dibunuh. Kalau hanya itu, yang boleh dibunuh ialah orang yang mengeluarkan sholat dari waktu jamak. Artinya dia sudah dapat rukhsah jamak karena dia safar misalnya, moro-moro dia tetap lalai, dia melakukan sholat memang tapi keluar dari waktunya, dari waktu jamaknya, saking lalainya, maka boleh dibunuh. Tapi kalau hanya meninggalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak dalam keadaan mendapat rukhsah, maka tidak boleh dibunuh. Lianna waqtal jam'i, karena sungguhnya apa waktu jamak, waktu sholat ialah waktu sholat fil udhrih, di dalam uzur. Fakana, maka ada apa waktu jam'i syubhatan, ialah menjadi syubhah fil qatli, di dalam dibunuh. Karena waktu jamak waktu sholat dalam uzur sudah enak, dikasih rukhsah tapi masih enteng. Ini maksudnya begini, sudah dikasih dispensasi tapi masih enteng, maka boleh dibunuh. Wa yuqtalu, dan boleh dibunuh siapa man dzukir bitarki subhi, dengan meninggalkan sholat subuh, ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Begitu juga, ini bagi sholat subuh ini, orang sudah muslim, sudah mukallaf, baligh akil, salimul hawas, suci, dia sengaja meninggalkan sholat subuh, nggak ada rukhsahnya. Kalau subuh sengaja hingga terbit matahari, itu boleh dibunuh, boleh. Tapi yang membunuh ini hakim, bukan orang biasa seperti kita, pemerintah. Amal jum'atu, adapun bermula jum'ah, fayuqtalu, maka boleh dibunuh siapa man dzukir biha disebabkan meninggalkan sholat jum'ah, idza dhaqah, bila sempit al waktu apa waktu, an aqallah, dari yang lebih sedikit, an aqalli mumkinin, dari paling sedikitnya waktu yang mungkin, minal khutbati, dari khutbah, wassolati, dan sholat. Wa in qala, dan meskipun berucap siapa man tadi, usolliha zuhran, meskipun berucap lafaz usolli, aku akan melaksanakan sholat terhadap Jumat, zuhron, dengan diniati zuhur. Lianna zuhur, karena sungguhnya zuhur, laisa, ialah tidak ada apa zuhur, badalan, ialah menjadi ganti, anha, dari Jum'ah. Begitu juga Jum'ah, orang boleh dibunuh karena meninggalkan sholat Jum'ah oleh hakim ya, ketika waktu sempit dia melaksanakan sholat Jumat dari dalam waktu yang sudah tinggal sedikit, bahkan lebih sedikit dari waktu untuk melaksanakan khutbah dan sholat. Jadi sudah mepet waktunya, hampir asar. Akhirnya sholat belum selesai, waktunya sudah habis karena tidak mencukupi khutbah dan pelaksanaan sholat, saking mepetnya itu waktunya. Maka boleh itu dibunuh meskipun dia telah melaksanakan sholat Jumat, yang kemudian dia mengatakan usolliha zuhron, aku sholat zuhur ini, bukan sholat Jumat. Kemudian niatnya berubah, diniati zuhur, tetap itu boleh dibunuh karena melakukan di waktu yang sudah mepet, tidak mencukupi.
kebolehan untuk membunuh tersebut. Kaslan, mengeluarkan sholat dari waktunya, dari waktu jamak. Kaslan, dengan sengaja. Au tahawunan, atau menganggap enteng. Kata orang Madura, ngenteng haki. Ma'atiqodhi, disertai dengan yakinnya man tadi, seorang tadi, disertai dengan yakinnya wujubah, terhadap wajibnya maktubah. Illam yatub, bila tidak bertobat siapa man. Yakni illam yaf'al, bila tidak mau berbuat siapa man as-sholatu, terhadap sholat. Ba'da mutalabatil imamih, setelah tuntutan imam, au naibihi, atau wakilnya imam, bi'adaiha, dengan menunaikan ataupun melaksanakan sholat. Wa tawa'udihi, dan setelah menjanjikannya imam atau mengancamnya imam bil qatli, dengan membunuh. Jadi kebolehan membunuh orang yang mengeluarkan sholat dari waktu jamak itu apabila ia itu melakukan seperti itu kaslan, karena lalai, enteng, dalam hatinya keyakinan masih ada terhadap wajibnya sholat. Dan hal itu bila seorang tersebut tidak mau bertobat. Jadi dia meninggalkan sholat setelah dituntut oleh imam atau wakilnya untuk menunaikan sholat. Setelah diancam, tapi ternyata tetap aja nggak sholat, padahal sudah diancam akan dibunuh, maka itu boleh dibunuh. Tapi yang membunuh hakim, ya, pemerintah. Fala yufidu, maka tidak akan memberikan faidah talabu ghairihi, apa tuntutan selain imam. Wa tawa'uduhu, dan ancamannya ghairihi subutal qatli, terhadap resminya dibunuh. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya talabu ghairihi, ataupun ghairihi lah, laisa, yalah, tidak ada apa talabu ghairihi ila irihi mimman sobihi, ialah bagian dari kewenangannya ghairihi. Jadi kalau selain imam tidak mempunyai wewenang untuk memaksa dan memberikan ancaman pembunuhan selain pemerintah, orang biasalah seperti kita nggak boleh. Fayutalibu, maka menuntut nutban dengan sunnah al-imamu, siapa imam, au naibuhu, atau wakilnya imam, fil halih, di dalam ketika itu juga, biadaiha, menuntut untuk menunaikan sholat. Idza dhaqa, bila sempit, waktuha, apa waktunya sholat, am fi'liha, dari melakukan sholat. Bi'ambakiyah, dengan harus tersisa, mil waktu, dari waktu, zamanun, apa waktu, yasa'u, yang dapat memuat apa zaman, miqdarul faridati, terhadap kadar kewajiban, wa taharati, dan bersuci. Jadi seorang imam ataupun wakilnya itu sunnah menganjurkan ataupun memaksalah orang untuk melakukan sholat ketika waktu sholat itu sudah mepet, sudah hampir habis. Jadi kalau sudah mepet, tinggal sisa waktu yang hanya untuk satu sholat dan bersuci, maka imam itu sunnah menuntut kepada semua masyarakatnya, rakyatnya, untuk melaksanakan sholat. Wa yatawa'adu, dan memberikan ancaman siapa al-imam terhadap orang, bil qatli, dengan membunuh. In akhraja, bila mengeluarkan siapa man tadi terhadap sholat, alil waktu, dari waktunya. Dan imam juga boleh, bahkan sunnah, mengancam kepada orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya. Fayaqulu, maka berucaplah siapa imam lahu terhadap
man tersebut, sholli, sholatlah kamu, ayo sholat. Fa in shallaita, maka bila sholat siapa kamu, tarokna, maka kami akan meninggalkan terhadapmu. Wa in akhrajta, dan bila mengeluarkan siapa kamu terhadap sholat, anil waktu, dari waktunya, qatalna, maka kami membunuh terhadapmu. Jadi boleh imam itu memberikan ancaman kepada rakyatnya ketika ditemukan telah mengeluarkan sholat dari waktunya. Jadi boleh meminta, sholli, ayo sholat. Fa in sholat yatroknaka, kalau kamu mau sholat, kami akan tinggalkan kalian, tidak akan ngapa-ngapain lah, tidak akan diapa-apain. Wa in akhrajtaha al waqti qatalnaka, tapi kalau kamu mengeluarkan sholat dari waktunya, kami akan bunuh kalian. Boleh pemerintah itu mengancam seperti itu. Wa ulima min zalika, maka diketahui min zalika, dari itu tawa'ud ataupun fayutalibu nutban al imamu ila irihi ini, annal waqtah, sungguhnya apa waktu, waktani ialah dua waktu. Satu, waktu amrin, waktu memerintah, wa waktu qatlin, dan waktu membunuh. Jadi fala yuqtalu, maka tidak boleh dibunuh seseorang inda dhaikil waqti, ketika sempit waktu, bihaitsu yatahaqqaqu, dengan sekiranya nyata, fautuha, tertinggalnya sholat. Summal qatlu, kemudian bermula pembunuhan ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu. Laisa, ialah tidak ada al qatlu limutlaq, laisa, ialah tidak ada qatlu limutlaqi kauniha, ialah bagi murninya adanya sholat, qadaan, ialah sebagai qada. Karena la qatlah, tidak ada kebolehan membunuh, ialah maujud, bihi, dengan kauniha, mutlaqi kauniha qadaan. Wa innama huwa, dan hanya saja huwa bermula ba'da khurujil waktu tadi, litarkiyalah, karena telah meninggalkan, bila udrin, dengan tanpa uzur, ma tolabi, disertai dengan tuntutan, minhu, dari orang tersebut, fil wakti, minhu, dari ma tolabi, disertai dengan tuntutan, minhu, dari imam tadi, fil wakti, dalam waktu sholat. Wamtinahi, dan disertai dengan pelarangannya imam, minal fi'li, dari berbuat, ba'dahu, setelah al-waqti. Wa illam yusalli, dan meskipun tidak menjelaskan siapa imam, biqaulihi, dengan ucapannya imam, la af'alu kama fi fathil jawadi. Wa illam yusalli, meskipun tidak menjelaskan siapa man, biqaulihi, dengan ucapannya man, la af'alu, saya tidak akan melakukan. Nah, la af'alu, tidak akan melakukan saya terhadap sholat. Kama, sebagaimana keterangan fi fathil jawadi, yang berada dalam kitab Fathul Jawad. Jadi waktu itu ada dua, ada waktu memerintah, ada waktu membunuh. Jadi seorang imam tidak boleh membunuh seorang yang meninggalkan sholat ketika dhaikil waktu masih ada meskipun mepet. Jadi di dalam waktu yang mepet itu, yang sunnah ia lakukan adalah amrin, memerintah dulu, bihaitsu yatahaqqaqu fautuha. Kemudian pembunuhannya nanti ba'da khurujil wakti. Kalau waktu sudah keluar, moro-moro dia tetap nggak sholat, maka setelah keluarnya waktu sholat itu boleh membunuh. Jadi kalau masih belum, ya jangan. Jadi kalau amrunnya, penganjurannya, perintahnya itu harus di saat waktu itu, bukan ba'dal khuruj. Kalau setelah keluarnya waktu, maka bukan amrun itu, bukan bagiannya memerintahkan sholat, karena sholat pada waktu itu sudah menjadi qada, bukan ada. Kalau amrunnya dilakukan ba'da khurujil wakti, setelah keluarnya waktu, maka tidak ada kebolehan membunuh, nggak ada.
Jadi amrunnya harus di saat waktu itu masih ada. Jadi amrunnya tuntutan pemerintah terhadap rakyatnya itu untuk melakukan sholat itu indalogil waktu, ketika sempitnya waktu, jadi waktunya masih ada. Adapun kotlunya nanti ba'da khurujil waktu, setelah keluarnya waktu. Kok tiba-tiba nggak sholat gitu, nanti di waktu kodoknya, amarnya di waktu adanya. Ya demikian dulu, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.